Selamat pagi para peserta didik. Hari ini khusus kelas 12 daring dan pemasaran. Hari ini kita akan belajar tentang materi pengelolaan bisnis retail. Ya. Materi yang akan kita bahas hari ini, lanjutan dari bab yang kedua, ada di buku LKS kamu, adalah identifikasi timbulnya bahaya dan kecelakaan kerja. Ini penjelasan Bapak. Telah Bapak sampaikan rekaman Bapak. Jadi ini nanti dari bab 1 dan bab 2 akan menjadi bahan untuk soal mid kalian. Ya. Sekalian juga ada tugas nanti setelah ini Bapak sampaikan penjelasannya, Bapak akan berikan tugas yang harus kalian kerjakan ya. Untuk mengisi tugas itu Bapak tidak ribet ya, kalian pelajari saja di buku LKS kalian. Itu saja. Yang pertama, identifikasi timbulnya bahaya. 1. Faktor yang bersifat teknis. Untuk detailnya Bapak tidak menjelaskan secara detail, tetapi karena yang detail itu di buku kamu, silakan kamu baca. Bapak hanya memberikan singkat-singkat, yang ringkas-ringkasnya saja ya. Faktor yang bersifat teknis yang dapat menyebabkan timbulnya bahaya. Yang pertama, gangguan-gangguan seperti pintu keluar yang macet, kesalahan perawatan seperti kabel yang terkelupas. 3. Kurangnya penerangan. 4. Rak yang tidak aman. 5. Kecelakaan. Yang keenam, kebakaran yang mungkin terjadi karena adanya kesalahan prosedur. 2. Faktor yang bersifat non-teknis. Yang pertama, faktor yang bersifat non-teknis yang dapat menimbulkan timbulnya bahaya ya. Ini dalam pekerjaan. Kriminalitas, misalnya pencurian ataupun perampokan. Yang kedua, bencana alam, misalnya gempa bumi atau banjir. Ketiga, ancaman atau ledakan. Yang materi yang kelima, kecelakaan kerja. Apa itu definisi kecelakaan kerja? Ya, biasanya kalau kecelakaan beda ya antara kecelakaan kerja dengan kecelakaan yang terjadi di jalan raya atau kamu jatuh dari pohon. Kecuali kamu misalnya seorang yang listrik jatuh dari pohon, nah itu disebut kecelakaan kerja. Tapi kalau kamu jatuh dari pohon, nah itu bukan kecelakaan kerja. Itu ya kelalaian kamu ya. Ya, menurut Laksomono, kecelakaan adalah, ini kecelakaan kerja ya, suatu kejadian tak diduga dan tak dikehendaki yang mengacaukan proses suatu aktivitas yang telah diatur. Menurut Sugeng, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan terhadap manusia, merusak harta benda atau kerugian terhadap proses. Faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama itu adalah faktor manusia. Di antaranya kurangnya keterampilan atau pengetahuan tentang bahaya kebakaran serta konsleting listrik dalam toko retail. Yang kedua atau B, faktor material atau peralatannya. Ketiga, faktor sumber bahaya yang terdiri atas perbuatan bahaya. Misalnya, metode kerja yang salah dan sikap teledor. Yang keempat adalah faktor lingkungan kerja yang tidak sehat. Misalnya, penataan kabel yang kurang rapi. Kecelakaan kerja dapat terjadi pada saat seseorang mengoperasikan alat kerja. Yang pertama, pekerja yang bersangkutan tidak terampil atau tidak mengetahui cara mengoperasikan alat-alat tersebut. Kedua, pekerja tidak hati-hati, terlalu lelah atau dalam keadaan sakit. Yang ketiga, tidak tersedia alat-alat pengaman. Keempat, alat kerja atau produksi yang digunakan dalam keadaan tidak baik atau tidak layak pakai lagi.
3. Cara mengantisipasi kecelakaan kerja. Yang pertama, menerapkan prosedur bekerja sesuai dengan SOP. Kedua, seluruh unsur yang ada harus mengetahui sarana, peraturan kesehatan, dan prosedur keamanan organisasi. Ketiga, seluruh staf bekerja sesuai dengan tugas atau kewajibannya. Keempat, tenaga kerja yang tidak dapat melaksanakan kewajiban harus melapor kepada pihak yang berwenang agar ada antisipasi jika timbul masalah. 4. Kerugian akibat kecelakaan kerja. Yang pertama, kerugian langsung, misalnya penderitaan pribadi, rasa kehilangan dari anggota keluarga. Yang B, kerugian tak langsung, kerusakan mesin dan peralatan, terganggunya produksi. 5. Jenis-jenis dan tindakan untuk menghindari atau mengurangi kecelakaan kerja. Yang A, pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. B, pemeriksaan kesehatan berkala atau ulangan. C, pendidikan tentang kesehatan dan keselamatan kerja diberikan kepada para buruh secara kontinu. D, pemberian informasi tentang peraturan-peraturan yang berlaku di tempat kerja. E, penggunaan pakaian pelindung. F, pengaturan ventilasi setempat atau lokal. Sekian penjelasan Bapak. Ya, selalu jaga kesehatan ya. Di slide ini juga Bapak mohon jangan lupa kewajiban kalian untuk membayar keuangan sekolah ya. Selanjutnya, persiapkan diri kalian untuk belajar. Bagi yang mendapatkan PIP, KIP, itu tidak alasan tidak ada kuota. Nanti kalau ujian, Pak, saya tidak ada uang. Ya. Saya tidak ada uang. Itu tidak ada alasan karena uangnya sudah cair. Jadi kalian harus menggunakan uang itu sebaik-baiknya. Bukan menggunakan uangnya untuk pesta. Kedua, bagi yang Bapak panggil ke sekolah, diharapkan untuk ke sekolah. Karena ada hal-hal yang ingin Bapak tanyakan dan Bapak ingin ada bimbingan. Itu aturannya ya. Bukan berarti yang ke sekolah itu ada masalah, tidak. Tetapi juga Bapak harus mengetahui bagaimana keadaan kamu selama pandemi ini terjadi ya. Di mana entah di Sintang ataupun di mana. Oke, sekian penjelasan Bapak. Selamat pagi, selalu jaga kesehatan. SMK bisa, SMK hebat. Tuhan Yesus memberkati.